Gue dejavu deh sama timnas e-sport sama timnas bola, kayak ada kalau comeback di ngemeng e-sport. Enggak ada ngemeng e-sport. Ngomong e-sport. Ngomong e-sport. Ini kita openingnya lemes. Ya, karena kita akan membahas yang lemes-lemes. Betul. Itu timnas Indonesia di e-sport. Iya. Aduh. Ini terutama Mobile Legend ya sekarang ya, karena yang lagi ini Mobile Legend. Iya. Yang jadi apa namanya, cakwe sorenya ini bukan tim sebelah lagi nih. Timnas kita sendiri jadi cakwe, Bo. Rumus. Ini kita berkacanya dari ISF ya. Jadi kita syuting ini pas ISF baru kelar minggu kemarin. Kasian tuh admin sosmed Upstation nungguin sampai malam dia kan, cuma buat lihat Indonesia kalah. Ya Allah, juara 4 lagi. Ada ya juara 4, gak ada juara 4. Juara mah cuma 1 ya. Iya. Ditulis lagi juara 4, ya Allah. Juara 4. Sedih banget. Karena saking pengennya juara gitu, tapi jadi juara 4 pun tetap ditulis. Iya itu. Tapi sebelum kita masuk situ, kita apresiasi dulu yang cewek berarti. Yap. Karena yang di ISF timnas bumi kita, Timnas Bumi kayaknya itu udah nggak bisa dikalahin nggak bisa dikalahin lagi. Masih prime-nya mereka soalnya gitu. Seneng gitu kan lihat 3-0 upload, seneng cari klip, seneng gitu. Benar. Tapi sebelum kita masuk lebih jauh, jangan lupa juga dulu teman-teman untuk subscribe, like, dan juga share channel Upstation Media, karena kita akan semakin semangat lagi kalau kalian semakin meramaikan channel kita ini gitu. Jangan lupa juga di hype untuk yang di handphone ya. HP, karena di laptop belum ada. YouTube tolong kasih fitur hype di laptop supaya bisa nge-hype video-video kita gitu. Betul. Ya, balik lagi soal timnas. Yang kemarin timnas cewek kemarin lawan Kamboja di final. Kamboja Bisa menang 3-0. Wah. unexpected juga sih sebenarnya finalnya. Harusnya gua mikirnya Indonesia bakal lawan Malaysia loh. Malaysia itu cukup kuat juga tim ceweknya. Betul. Dan Malaysia kalau nggak salah, nggak tahu yang kalah sama Mesir itu mana ya? Iya, yang Mesir juara 3 loh. Mesir juara 3. Jadi Egypt emang mungkin negaranya sudah mulai menyusul ya, tapi timnas cewek kita terlalu bumi, terlalu OP terlalu gitu OP, jadi kayaknya ya udahlah gitu. Iya, kayaknya itu salah satu apa namanya? Contoh juga ya, tim yang dimana rosternya tuh nggak pernah dirombak. Iya, kuat. Itu memang sekuat itu sih. Memang itu udah ada contoh Dari gitu. permainan juga kelihatan banget sih, chemistry, Iya, terus benar. soal backup membackup segala macam, kayak mereka udah tahu satu sama lain harus ngapain. Padahal yang di final itu game 1 mereka hampir kalah loh. Tapi bisa nge-comeback, berarti kan emang ada kekuatan di situ. Iya, tapi kenapa ya kalau kayak tim cowok gitu dia nggak berkaca kayak ke tim cewek gitu ya, kayak contohnya kayak Bigetron ini gitu. Vitality. Kenapa enggak, kalau kalah tuh kenapa harus rombak terus gitu? Nah, ya itu yang akan jadi pembahasan kita hari ini Iya, ya Bang ya. oke. Soal ada apa dengan timnas MLBB men-nya kita ini, ya. kok di ISF padahal ISF itu kayaknya udah kayak dipur gitu, nggak ada Filipin. Iya loh. Padahal itu udah kayak gue mikir ini Bisa lah ini. iya. Bisa ini. Cuma Filipina udah tumbang di fase grup ya. iya, bukan di fase grup, di qualifier. Qualifier ya. Jadi udah nggak ikut dari awal gitu. Dan timnas Indo cowoknya ini sempat memberikan harapan karena di group stage dia sempurna. Menangnya telak terus 2-0, nggak pernah kalah lah. Iya, Di game juga nggak pernah kalah gitu. Negara-negara lain yang lawannya nggak terlalu. Iya sih. Tapi ngeliat kira, wah bisa nih menang nih. Ternyata. Jangan seneng dulu, masih ada Malai. Ternyata pas ketemu sama kalahnya kemarin sama Malaysia ya. Iya, dia kalah di semifinalnya sama Malaysia yang nurunin SRG yang nggak full tim. Tapi yang kemarin gua agak pertanyakan juga, kenapa konsep ISF itu yang cewek itu ada double elimination loh. Oh iya ya. Ya kan, kenapa yang cowoknya ini single elim? Nggak tahu ya kalau itu ya. Mungkin padahal biasanya tahun-tahun sebelumnya ada sih. Nggak tahu kalau tahun lalu ya. Kalau tahun pas Indonesia juara yang 2022 itu ada lower bracketnya dia. Padahal seharusnya kalau misalnya memang dia masih satu turnamen, harusnya sama ya. harusnya sama. Mungkin jumlah peserta karena yang cewek lebih dikit. Iya, biar lama gitu. Iya gitu. Mungkin ya, itu juga nggak tahu. Tapi ya harusnya sih namanya profesional, mau kayak gimana bracketnya juga harus siap kan. Gitu. Kalau misalnya mereka merasa cewek terlalu sedikit dan harus double elim, ya cowoknya juga bikin double elim sih menurut gua. Ya gitulah. Tapi ya udahlah. Itu mungkin kayak ISF kan memang Ya, tahu ya, peraturannya mereka juga suka berubah-ubah. Tapi kita fokus ke timnas Indonesianya di ISF ini dulu nih Bang, yang
di semifinal dia kalah sama Malaysia yang menurunin tim SRG yang nggak full tim. Jadi yang SRG asli cuma 3, 2-nya ngambil dari tim lain gitu. Karena 2-nya kan kalau di MPL Malay kan pakai tim pemain Filipina gitu kan. Ternyata kalah telak 2-0 gitu. Oke lah, mungkin karena Malaysia RSU udah juara EBC segala macam. Turunlah ke perebutan juara 3 lawan Turki. Kok kalah? Kaget. Tapi Turki sekarang juga udah maju loh, Turki itu. Yang menarik adalah pemainnya Turki itu sama kayak yang tahun-tahun lalu ikut M Series terus ikut ESF. Jadi golongannya yang ada Rosa, TNC, Apex ini kayak gitu. Apex itu apa namanya? Tim apa ya? Sekarang Aurora Gaming. Dulu tuh dia sempat ada. Sekarang lagi kuat-kuatnya kan. Aurora Turki. Bukan Filipina. Iya, tahu Aurora Turki. Dulu kan dia ngambil dari tim apa gitu, tim apa terus diambil sama Aurora. Kalau nggak salah M Series yang tahun ini Aurora kirim 2 juga kan? Iya. Aurora sama kuat coy. Nah itu berarti itu membuktikan lagi kalau skuadnya tetap terus. Iya. Makin lama makin kuat bener. Jadinya itu yang kita kaget kayak loh lawan Turki kok kalah apa emang Turkinya sejago itu atau harusnya sih tim Indo kelasnya udah di atas itu gitu. Iya. Semua tim 9 tim MPL itu ya. Indo tuh kayak top 3 lah kalau di apalagi nggak ada Filipina lagi. Bener. Yang jadi pertanyaan kan itu sebenarnya yang pertama kalah sama Turki, kedua nggak ada Filipina di turnamen ini. Padahal selama ini ya kita takutnya sama Filipina doang gitu. Kenapa malah dipulangin Turki? tunjuk. Mohon maaf gitu. Nah yang menarik juga di final kan Malaysia lawannya Kamboja. Oke. Nah di Kamboja ini juga ngalahin Indonesia di qualifier Asia Tenggara. Jadi di qualifiernya aja Indonesia itu juara 2 kalah sama Kamboja. Nah di Kamboja ini dia juara 2 akhirnya kalah sama Malaysia di final. Masa kita kalah sama Kamboja? 3-0 ya? Iya 3-0 finalnya 3-0. Malaysia OP sih itu juga. Malaysia OP cuma itu semenjak SRG dan Coach Arkadianya juga ya. Betul. Itu sih bagusnya Malaysia. Nah yang menarik itu Malaysia katanya persiapannya itu cuma 2 minggu. Ini info dari Navari ya, kalau misalnya salah berarti kalian salahnya ikut Navari gitu. CEO-nya Alter Ego itu kan? Iya betul. Jadi sebenarnya Malaysia itu di ESF itu nurunin tim Toda. Yang kepilihnya udah tim Toda, ada kualifikasinya segala macam. Cuma di MPL Malaysia terakhir dia tuh cuma dapat juara 9 dari 10 tim. Itu langsung dirombak tuh, langsung ganti akhirnya kirim si SRG tambah 2 pemain luar gitu dari luar SRG. Iya, berarti Malaysia memang pengen juara sih. Iya, betul. Gitu. Sedangkan kita saya nggak bilang nggak pengen juara ya, coba ya kayak mungkin udah mager aja kali bikin gua rombak-rombak udahlah gitu. Karena ya itu jadi kita mempertanyakan soal pemilihan pemain sih. Karena kalau kita lanjut lagi nih soal SEA Games itu juga ganti pemain. Awalnya tuh dari nggak tahu Onyx atau Falcon gitu. Yang berangkat ISF apa nih PH Filipina. Jadi ISF itu kualifikasi kalau nggak salah nurunin Falcon. Tim Falcon golongannya si Flabzi terus Falcon turun kan season ini? Ya, Falcon kan turun musim ini kan. Langsung dirombak pas final MPL PH season 15 kemarin, langsung diumumin ganti tim Liquid PH yang musim ini juara. Akhirnya di SEA Games ketemunya mereka. Emang bener harusnya gitu sih. Artinya mereka nggak takut gitu loh buat ngerombak walaupun keputusannya udah dari awal tahun kan. Ini kan tim Liquid ID kepilihnya awal tahun ya memang kan. Jadi niatnya biar seleksinya lama setahun gitu kan. Seleknasnya bukan seleknas, pelatnas. Pelatnasnya 1 tahun gitu. Tapi yang lihat hasil ESF seharusnya bisa berkaca. Apalagi nggak usah lihat ESF, lihat dari season MPL-nya lah. Kan MPL season 15 season ini tim Liquid tadi lagi paling bawah tuh. Hampir nggak dapat kemenangan sama sekali. Itu. Dia panasnya baru belakang-belakang kan. Belakang-belakang pas tim-tim lain udah capek kan. Iya kayaknya. Katanya mereka juga lagi nyimpen strategi buat ISF. Katanya itu sesumbarnya si salah satu pemainnya tim Liquid kan. Yang ternyata nggak terbukti. Kesel dong. Kenapa nggak dibukti? Nyimpennya buat juara 4 kali. Gitu. Nyimpen buat juara 4. Setidaknya lolos fase grup. Tapi ngomongin soal seleksi nasional gitu, kalau menurut Bang Usra sendiri, Bang Usra kan udah lama nih di dunia e-sport, asik. Gitu e-sport ya. Organize apa namanya? E-sport manager, e-sport manager. Football manager. Ada gamenya nanti. Nah, kalau ngelihat soal seleknas ini baiknya gimana kalau menurut Bang Usra? Kayak pemilihan pemain gitu.
Gua nggak tahu ya, ini mungkin akan jadi banyak kontroversi di luar sana. Betul. Cuma balik Pendapat lagi kan? ini pendapat gua ya. Menurut gua tetap harus seleksi perorangan sih. Berarti kayak bola. Bener kayak bola banget menurut gua. Jadi ya ada lah beberapa waktu lalu sebenarnya gua udah ngomong sama beberapa orang lah di PBSI. badan gitu ya. Iya, di badan. Di badan pemerintahan apa kita tuh? yang ngomong yang megang e-sport gitu ya. eh Kayaknya itu lebih efektif sih menurut gua. Misalnya kita ambil dari beberapa pemain yang memang sudah pro di lane-nya masing-masing gitu. Iya, iya. Ya lu tinggal matengin dari chemistry-nya aja sih kayak kemarin jeda MPL ke ISF itu berapa lama ya? Lumayan kan? Kita itu final akhir Oktober. Maksud gua gini, kalau misalnya dari awal tahun kita udah nerapin contoh yang terbaik di lane-nya itu ya full Onyx sekarang contoh Iya, gitu contoh. ya. Ya udah tinggal mereka tuh tinggal latihan pas jeda-jeda MPL aja sih menurut gua. Kayak Piala Dunia pun kalau misalnya kayak kita ambil olahraga konvensional kayak sepak bola gitu. Mereka pun tetap mereka pun timnya beda-beda, chemistry tuh beda-beda dan disatuinnya pas lagi jeda musim juga kan. Iya, betul. Gitu itu pun tetap dapat gitu loh. Karena setidaknya sudah ada bekal dari mereka itu terbaik di lane-nya masing-masing. Tinggal chemistry mereka pro player pasti ya bisa lah untuk adjust ke sana sih menurut Iya, gua. apalagi mereka profesional kan. Bener. Kalau kita lihat soal olahraga konvensional, sebenarnya mungkin pemain berubah-ubah kan. Mungkin namanya performa pasti ada naik ada turun kan. Benar. Yang tetap tim kepelatihannya kan. Betul. Iya kan? Tim kepelatihan sih menurut gue yang kenapa lu tim ganti, coachnya juga harus ganti gitu kayak menurut gue yang udah cukup benar banget dibikin sama apa badan kita itu kemarin itu ya itu yang pas SEA Games ya kalau nggak salah SEA Games pertama ya Iya. yang EVOS collab sama Onyx ya kalau nggak salah tuh. EVOS Onyx ya yang Oh iya. Donkey, Aura, Iya, Rek, Donkey, Aura, Rek, terus Luminer, Drian. Wan nggak diajak ya? Wan nggak diajak. Lu tuh nggak diajak Wan. Luminer yang nggak diajak. Luminer sama Wan nggak diajak. Luminer Yang itu Wan ya? Drian. Luminer ajak. Ada ya? Ada. Drian dia sama cadangan. Psycho kan? Drian, Psycho ya Iya, benar. iya, Ya dua itu. Itu udah maksudnya Sebenarnya dilihat- buat pondasi itu juga udah bagus kan. Pelatihnya Nah, dari luar dua. menurut tim gua itu. karena kayak bola itu kan apalagi bola gitu. Bola itu kan 11 orang gitu lo harus nyatuin 11 orang. 26. Kan sama cadangannya kan? Bener Sama sih, cadangannya bener kan? sih. Lu harus Secadangan-cadangannya lu harus nyari dipikirin. chemistry di sama semua sebanyak orang itu ini cuma 5 atau 6 orang gitu itu ya oke lah. Tapi yang menurut gue juga yang nggak semuanya pasti beda-beda tim. Kayak pasti kita akan ambil minimal Onyx tuh 3 orang pasti. Gitu loh. Itu sih menurut gue ya. Dan balik lagi ya ke pelatihan sih. Mungkin kayak kita mungkin bisa cari pelatih tetap untuk timnas. Misalnya contoh Bejon ajak lagi gitu ya. Bejon tinggal pilih aja. Atau James kayak si James loh, iya pertama. James masih bagus loh. Tapi nggak tahu dia kalau James bilangnya pensiun sih. Tapi harusnya masih banyak lah coach-coach Iya, yang iya sih. dia ya kita lihat kalau sepak bola coach Piala Dunia, coach negara kan juga bukan yang selalu tier atas kan. betul, Ada betul. tier yang pokoknya dia bisa mengendalikan pemainnya gitu kan sebenarnya kayak gitu. Iya, Navari masih kosong. Navari betul. Bisa loh. Emang kosong dia? Gak tahu kok kita jadi menyebarkan gosip. Nah, tapi ngomongin soal seleksi ini juga aku juga kurang lebih setuju juga karena dengan adanya seleksi orang pada akhirnya akan mengusahakan posisi itu. Betul. Dan ketika dia dapat pasti dia senang banget kan. Nggak mungkin ada ceritanya. Itu ada pride-nya loh. di Iya, ada pride-nya apalagi ini Indonesia. Soalnya kalau nggak salah sebelum ada seleknas ini sebelum tim Liquid kepilih, itu ada beberapa mantan pro player yang pengen lagi akhirnya main kayak R7 terus adalah yang lain. Iya gitu. loh, kemarin kayak dia gitu. pengen akhirnya kayak berusaha compare lagi supaya bisa ikut seleknas itu. Yang betul. akhirnya dia dikecewakan karena ternyata pemilihan yang masuk ke timnas itu adalah tim Liquid ID karena dia berdasarkan performa dari tahun lalu 2024 gitu. Pada akhirnya ya kalau aku ngerasa kayak tim kita nih yang dipilih gitu. Ya udah. Kita nggak ngusahain apa-apa, kita Iya. nggak seleksi, kita nggak apa, walaupun bermodalkan habis juara aja. iya kasarnya kayak kita udah jago nih, udah juara nih tim Liquid ID season lalu gitu, tahun lalu gitu. Ya udah,
kita udah jago kok, kita udah mengusahakan dulu segala macam gitu. Enggak. Masalahnya kalau soal seleksi ya lawan secara ini juga bakal beda dong. Secara pemilihan juga beda, terus pada akhirnya ketika dia dapat ya dia seneng banget. Nggak mungkin tiba-tiba habis dapat tidur gitu, nggak mungkin. Pasti dia namanya bawa Indonesia, siapa yang nggak bangga gitu. Benar. Cuma mungkin beberapa orang atau enggak beberapa badan ya yang megang timnas kita itu mungkin sudah terlalu ini ya, kayak tertekan sama ini juga sih menurut gua, tuntutan netizen juga. Kemarin memang sistem yang awal sebenarnya udah benar banget bikin seleksi gitu. Cuma mungkin ada beberapa netizen yang bilang ambil satu tim aja segala macam. Iya, itu yang bikin juga. Mungkin mereka akhirnya ngambil keputusan ambil yang paling jago aja dah. Gitu, terus kita latih nih 1 tahun gitu. Tapi ya ternyata sebenarnya itu masuk akal sih ketika badan ini seperti ini. Tapi nggak apa-apa nggak sih kita bilang nggak apa-apa ya? Sebenarnya kan ya cuma satu ya. Cuma satu doang sih. Ada lagi PBSI ya, kita sebut PBSI ya. Gitu. PBSI akhirnya ngambil izin. PBSI ngambil ini karena hasil buruk di SEA Games 2 tahun lalu, 2023 tuh kan kita nggak lolos grup. Jadi kita benar-benar itu seleksi. Gabungan seleksi. Itu gabungan EVOS sama Onyx. Iya benar. Tetap gabungan EVOS sama Onyx juga. Karena yang waktu itu kan pas lolos MSC ya waktu masalah. Iya, lolos MSC. Jadi yang dipilihkan 2 tim yang ini kan yang lebih bagus. Ada Albert, ada Brands, terus ada Suns juga. Tapi yang jadi masalah waktu itu romernya 3. Oh iya. Iya itu yang kalau nggak salah jadi masalah itu. Gara-gara romernya 3 itu jadi orang pada pelatihnya waktu itu masih Zeiss John, Zeiss waktu itu. Terus hasilnya lebih buruk dari 4 tahun berarti ya 2021. 2021 kan kita dapat perak kalau nggak salah. Terus tahun berikutnya kita lolos grup aja enggak, jadi banyak protes udah ambil satu tim aja, harusnya Onyx doang atau EVOS doang kayak gitu. Akhirnya terpilihlah cara ini. Ternyata dia udah sukses juga. Iya, tapi ya mungkin sebenarnya harusnya udah bener sih. Mungkin beberapa negara juga udah ngambil konsep yang sama ya, ngambil satu tim gitu ya, satu tim dan juga cabutan. Cuma mungkin nggak gerak cepet aja sih kalau kayak kalau negara lain kan ya mereka lihat timnya inkonsisten ya mereka ganti. Iya, itu sih keberanian. Dan aku juga menurutku agak kecepatan PBSI menentukan pada akhirnya tim Liquid ID yang diberangkatkan gitu, tanpa melihat dalam 1 tahun ke depan ada apa nih. Sampai akhirnya kan kita tahu sendiri tim Liquid ID kan season awal tahun ini yang MPL 15 kemarin itu 15 apa 16 sih? Kemarin 16. Oh 16, sorry 15 dia turun habis juara kan, habis itu season 14 juara, season 15 turun langsung pulang playoff hari pertama, season 16 paling bawah tuh. Nah itu kan mungkin yang nggak disangka sama PBSI juga kok turunnya secepat ini. Lagi kan ini juga sebenarnya sih menurut gua, karena yang juara di season 15 itu kan orang yang berbeda ya. Ya. Kan nggak ada Aaron Siki, nggak ada. Nah itu dia, mungkin PBSI juga nggak nyangka ini tim internalnya kok tiba-tiba ini begitu kan. Mohon maaf sih kalau kita boleh kritik tim Liquid ID. Kita selalu mempertanyakan kenapa tiba-tiba Aaron Siki sama Fabian nggak main. Walaupun akhirnya juga terbongkar kan, Aaron Siki ada apa, FTV segala macam yang ya itu urusan internal lah. Yang mana akhirnya harusnya PBSI punya kebijakan, menurutku ya sebagai orang yang punya pemangku kebijakan itu dia harusnya bisa ambil keputusan, tim ini nggak beres nih. Sorry lagi. Tapi ya kalau kacamata netizen kita ini sebagai kacamata netizen, tim ini nggak beres gitu. Apalagi di MPL terakhir season 16 peringkat 9 gitu ya, nggak beres dong kita ngeliatnya. Harusnya PBSI bisa gerak cepet gitu. Oh ini tim nggak beres, ini bawa Indo nggak lucu nih. Benar, ini bawa negara loh, padahal ini bawa negara. Gitu. Menurut gua kayaknya salah satu solusi yang bisa diambil sama PBSI itu dia mungkin boleh ambil misalnya satu tim, contoh tim Liquid kemarin ya. Tapi dengan syarat lu harus tanda tangan kontrak, tim lu nggak boleh dirubah selama beberapa tahun ini. Misalnya contoh, ya udah dengan roster yang sama saat lu juara. Tapi kalau misalnya amit-amit ada ada isu dan lain sebagainya, lu harus ganti. PBSI bisa berhak untuk mengganti gitu. Jadi ekstrim aja, bener saja kayak gitu. Bener. Cuma kayak nggak tahu ya, mungkin ada NDA. Ya mungkin
kesepakatan yang tidak Kita ini kali ya. ketahui Iya gitu ya. gitu loh. Yang mungkin mereka harus mewajibkan tetap harus membawa Iya. tim Liquid yang sekarang ini Iya gitu. sih. Ya itu sih harapan kita PBSI bisa lebih tegas sih menurutku kayak. Tapi ya kalau misalnya mungkin PBSI beberapa aku nggak tahu PBSI yang juga tuh siapa yang juga. Jadi kayak nggak mau dipanggil timnas kayak gitu. Itu ada kasus kayak gitu Oh yang- iya ya. ya. Tapi ya harusnya sih kalau ngelihat antusiasme sebelum tim Liquid Adi kepilih ya sebenarnya masih banyak kok. Iya, Tim masih banyak. pemain-pemain jago yang masih pengen gitu Masih buat- pengen bawa nama Indonesia. gitu. Masih banyak loh pemain-pemain bagus yang belum bawa nama Indo tau, yang banyak, belum sempat kepanggil gitu. Dari Arki Hoshi kemarin. Ya Iya. walaupun musim kemarin gak lolos playoff juga Iya, sih. tapi kan ada beberapa pemainnya yang bagus loh. Jadi ya itu sih kayak yang kita sayangkan Hmm, dan kita harapkan dari PBSI Iya, lebih tegas lagi dalam pemilihan pemain sih. betul. Karena ya kita sebagai media ya Bener. capek ini Sebagai berapa media kali aku dan ngomong juga kayak fans gini loh. ya. Kita fans Iya, juga loh. fan ngupload NT Timnas NT terus Tim- ngelihat nge-like foto NT Timnas. Iya. Kapan kita Kita bikin banner kayak tim Tapi Mobile kemarin- Legends Ladies gitu. Iya gitu kayak kok Mobile Legends kan terang gitu kan, warnanya sesuai gitu. Iya. Tiap yang timnas cowok hitam Hitam putih, hitam putih. ini TV 60-an apa gimana ini kan? Aduh ya itu sih. Karena ya bagaimanapun juga Mobile Legends ini kan termasuk game yang paling populer kan di Indonesia, game mobile betul. yang paling populer. Jelas Masanya pendukung- paling banyak juga. Masanya paling besar, pendukungnya paling banyak, fansnya paling banyak dan jelas kita ya pinginnya prestasi ada di situ Betul. gitu. Bukan cuman rame di lokal. Berapa kali sih kita diomongin rame di lokal doang, rame di negara sendiri doang. Iya. Kita kan juga mau berbicara banyak gitu kan di turnamen internasional salah satu, apalagi lagi bawa nama timnas gitu. Betul. Ya itu Iya. sih. Tolong di-cut. Duh, sorry teman-teman, suara aku nggak jelas ya teman-temannya. Sorry ya. Lah, lu nge-live nggak pakai mic beneran? Enggak. Ya ampun, kan udah ada mic Vivan AM8. Oh, emang kelebihannya apa sih? Nah, mic ini ya, dia udah hybrid connection, jadi sudah bisa pakai XLR sama Type-C. Kemudian dia termasuk dynamic microphone dengan pola pattern cardioid. Jadi suara yang ketangkut cuma dari depan, samping sama bawah nggak bakal kedengaran lagi tuh. Jadi suaranya bisa lebih fokus. Nah, buat kalian yang mau keren pakai Vivan M8, langsung aja cek di keranjang merah pojok kiri bawah sini ya. Langsung check out aja. Tapi kalau ngomongin soal pemilihan tim ya, kalau misalnya pakai cara sekarang lah, jadi dia ngambil satu tim aja yang biar secara chemistry udah langsung kuat gitu, karena udah bonding kan selama 1 tahun gitu. Kalau misalnya ini kan dari ISF ya, ISF SEA Games, tapi nggak tahu ya kalau ininya apa namanya pendaftaran pemainnya berapa lama? Udah jauh hari. Jauh ya, Jauh harusnya. hari. Waktu itu gue sempat tahu ininya. Memang ada kesepakatan lah dari maksudnya contoh SEA Games gitu. Itu SEA Games itu udah nyuruh kita lock roster itu beberapa bulan sebelum SEA Games berjalan sih. Oh iya iya iya. Gitu. Nah, kalau misalnya nih, itu kan berarti SEA Games yang sekarang kan dekatnya sama season 16. Kalau misalnya ngambil timnya dari berdasarkan performa season 15, itu gimana? Gua baru kepikiran juga barusan, harusnya itu kan lock roster itu udah dari jauh-jauh hari ya, tapi nggak tahu ya, mungkin nggak, apakah dari PBSI nggak tahu bisa ganti apa gimana. Harusnya soalnya lock roster itu udah lama, Iya iya. setahu gua. Nah, pergantian rosternya PH sama Malaysia ini atas dasar apa gitu, kok bisa ganti itu tiba-tiba. Harusnya setahu gua itu lock roster udah lama sih. Berarti Waktu mungkin itu bisa ya, timnas Indo. jadi mungkin bagian PBSI juga harus melihat itu ya. Benar Kayak apa namanya? Perjanjiannya gitu, Perjanjiannya, perjanjian iya. rosternya gitu. Jadi memanfaatkan bukan plot hole, apa istilahnya ya kalau di F1 Jo? Memanfaatkan bukan kayak celah memanfaatkan celah gitu, yang mana itu sebenarnya bukan curang kan. Itu kan bisa memanfaatkan Iya. celah regulasi itu kan. Berarti kalau Malaysia aja bisa gitu dan akhirnya dia juara, berarti harusnya Indonesia juga bisa kayak gitu dong. Siapa yang bisa ngelawan si RSG ini, apalagi Iya. kita ngelihat secara ini kan, secara apa namanya, secara RSG udah bubar, Pak.
Oh iya, SRG. Bolak-balik mulu. secara performa yang bisa nyanyiin SRG dah. Tapi ya kalau aku ngelihat ya, apa karena Malaysia itu dia udah lolos dari awal, jadi dia nggak ikut kualifikasi gitu. Mungkin juga bisa kayak gitu. Tapi roller coaster harusnya bareng sih menurut gua. Nggak kan kualifikasi dulu. Oh, Pasti. Indonesia kan harus ngelakuin roller coaster itu setahu gua jauh-jauh hari loh. Iya. Iya, beberapa bulan, bahkan waktu itu sempat gue dengar PBS ini harus roller coaster sebelum season MPL itu selesai. Makanya mereka tuh buru-buru. kayak harus kayak lebih kepada ngeraba-raba, makanya lebih milih untuk ngambil juara sebelumnya. Jadi sebelum season itu selesai. Tapi kenapa gue bingungnya PH sama Malaysia kenapa bisa ini ya? Iya. Berarti memang sebenarnya bisa aja ganti roster Ya itu harus dipelajari sih emang rules kayak gitu itu sebenarnya mempengaruhi juga buat jadi juara loh. Betul. Artinya maksudnya orang di belakang pemain-pemain ini itu juga punya peran penting buat prestasi juga kan berarti kan. Artinya kalau misalnya emang bisa diganti ya harusnya Indonesia juga bisa melakukan hal yang sama gitu. Benar. Paling ya tinggal pemainnya atau timnya mau ngelepas atau enggak. Tapi bukannya kalau nggak mau ngelepas, kalau sepak bola ya setahuku ya, kalau nggak mau ngelepas ini dihukum. Iya ada hukumannya. Artinya tahu gue waktu itu e-sport pernah ada deh. Ada. Sempat ada omongan mau bikin begitu deh. Itu iya sih. Makanya ketegasan kan balik lagi soal ketegasan dan keberanian kalau mau ganti gitu. Jadi nggak udah ada nih, ya udah kita manfaatin aja bukan. Istilahnya kan kayak asal ada jadinya kan, asalnya jatuhnya gitu. Apalagi kalau lihat performanya tim itu di liganya yang resmi, harusnya bisa mulai mempertanyakan gitu, mulai mempersiapkan lah istilahnya kayak. Iya. Ya itulah gitu. Ya, Ya kita netizen juga maunya kan ngelihatnya juara kan. Gitu. Ya gimana lah kita lihat nanti SEA Games. Nah SEA Games ini menarik ini. Kalau di ISF kan nggak ada Filipina, di SEA Games ini nggak ada Kamboja. Tapi yang gantinya Filipina gimana? Sebenarnya Kamboja ikut bang, jadi banyak lebih pesimis di SEA Games ini karena Kamboja sama Filipina ada Filipina maksudnya jadi all in semua gitu. Tapi tiba-tiba Kamboja kan tarik diri karena ada konflik sama negara tuan rumah si Thailand kan. Jadinya Kamboja undur diri. Jadi mungkin musuh kita tinggal Filipina sama Malaysia lah. Makanya banyak bilang ini bisa lah peringkat 3 kayak gitu. Ada yang komen-komen gitu. Tapi banyak juga yang lebih banyak pesimis sebenarnya. Atau enggak Indonesia tarik diri juga. Oh jangan Hasan. Ya Allah udah yang diberangkatin cuma dikit. Kan secara total kan Indonesia nggak terlalu banyak di SEA Games kali ini. Tapi ngelihat dari potensi. Kalau ngelihat dari performa di ISF lah. Ini kan timnya bener-bener sama, cuma ketambahan 1 cadangan sama coachnya yang di bawah cuma 1 gitu kan. Masih bisa juara nggak bang? Kayaknya pertanyaan bodoh. Kayaknya reaksi saya sudah menggambarkan bahwa jawaban saya apa gitu ya. Bahkan kalau misalnya yang ladies gitu ya, ini ada PH juga loh. Iya. PH itu yang waktu itu sempat ngalahin Indo juga kan di EWC kan. EWC pertama. Yeah. Cuma ya kemarin di EWC yang kedua memang nggak bisa ngapa-ngapain juga PH-nya pada akhirnya. Kaget gitu. Kok tetap jago. Kirain gitu. sama kayak tahun lalu kok tambah jago. Udah dikalahin tapi kok bisa bangkit iya, gitu kan. Kok tidak mentok ternyata kekuatannya masih bisa lebih jago lagi gitu. Setidaknya kalau ladies ya gua masih optimis lah bisa 1 atau 2 lah setidaknya gitu. Cuma ya lebih emas sih aku yakin kalau emas sih emas gitu. Cuma yang cowok ini. Yang cowok nih. Aduh kayaknya juara 3 aja gua agak berat deh. Kalau gua khawatir ada SEA Games ada apa aja sih? Filipina, Malaysia, Singapura, ada Thailand, terus Vietnam, Laos, sama apa lagi gitu, negara sisanya negara-negara Timor Leste juga ada. Timor Leste ada ya. Brunei juga. Jadi bukan yang tim yang Malaysia SRG lagi. SRG yang ini ya bukan full tim ya. Jadi yang 2 itu dari Todak, 1 dari Todak, 1 lagi dari yang kemarin di ASF. Ya, sama. Terus kalau Filipina dia nurunin tim Liquid PH, cadangannya dari Twisted Mind. Yang kayaknya nggak bakal main juga nih orang. Jadi benar-benar si 5 ini ya 5-5-nya tim Liquid semua. Terus ini ada Myanmar tuh sering. Myanmar kuat loh. Myanmar tuh Pak Myanmar kuat loh. Kalau dibilang juara 4 lagi ya. Mohon maaf izin.
ini kalau ada Kamboja berarti kita juara 5 dong. Oh, jauh banget lah. Nggak, saingannya sih Myanmar sih, kalau bisa kalian Myanmar bisa lah top 3 lah. Ada Singapura juga. Ya enggak lah kalau menurutku sih. Singapura keterlaluan sih, kalah sama Singapura juga ya. Mohon Iya maaf sih, izin. Minimal nggak kecuri poin dari tim-tim inilah, tim-tim yang nggak populer. Ini ada fase grupnya dulu nggak? Ada group stage terus ke knockout stage. Gitu. Satu grup sama siapa kita? Belum belum. ditentukan kalau itu. Jadi ya secara peta kekuatan Filipina jelas masih yang paling kuat. Terus ada Malaysia juga, SRJ yang di nerf. Ya kan? Iya, Karena benar. ada dua pemain PH-nya. aslinya lagi ditarik nih, diambil sama yang lain. Terus ada Myanmar tadi. Myanmar sering bikin kejutan gitu. Dari awal kita main Mobile Legends juga kita kesulitan sama orang Myanmar kan. Tapi Myanmar yang kali ini kuat, bukan kayak di rank ya, mohon ini maaf. Myanmarnya Myanmar beneran yang Myanmar main, beneran. bukan Min Miatu. Iya, Itu benar. bukan. Myanmar kuat loh, Falcon cukup kuat beberapa. Kayaknya waktu itu sempat ada tim Indonesia yang kalah sama Falcon nggak sih? Iya itu EVOS dulu, ya kalau nggak salah, dulu, setahu iya. gua, iya. Sekarang itu bukan Falcon sih yang kuat, ada yang lain. Jadi petanya Myanmar juga udah berubah lagi. Iya, nih. Udah ini ada yang ya. di atasnya Falcon lagi sekarang. Dia kompetitifnya hidup Kompetitifnya ya. lagi hidup. Walaupun sempat ada konflik kan waktu itu di Myanmar. Ya, benar. Sekarang udah berangsur-angsur pulih ya, timnya juga udah mulai bangkit juga gitu. Di M Series juga nanti ada Myanmar juga. Nah, makanya ngelihat kayak gini sih ya, Indonesia sih Ya berdoa aja lah, cuma keajaiban Apa ya? aja yang bisa bikin kita juara dapat kadang emas. kita kalau misalnya bikin video kayak gini banyak yang bilang optimis lah bang. Tapi kita udah optimis dari tahun 2021. Sebelum itu malah 2020 berarti pas M2 kan. Kan kita menang kan 2019 M1 EVOS, Iya. Ting-Ting. Habis itu nggak pernah Ting-Ting. dapet lagi. Dari 2020 sampai sekarang 2025 gitu. Udah jalan 6 tahun kita. ASF EVOS juga kan. SF EVOS juga. Kutukan nih EVOS ini. Tapi memang kayaknya menurut gue EVOS bagaimanapun dia naik turunnya ya, masih susah untuk dipecahkan sih ininya apa. Kayak sejarahnya mereka itu tetap masih susah untuk didapetin sama tim-tim lain Ya sih. makanya aku tadi bilang kutukan nih, jangan-jangan semua turnamen internasional dimenangkan EVOS, tim lain nggak akan bisa Nggak akan dapat. bisa juara. Wah jahat Gitu. itu. Nggak, ini di sekarang nggak mungkin kayak gitu lah. Nah, kita harapannya ada juara baru dari Iya. tim lain juga. Nah itu optimismenya. Cuma Optimisnya kalau di melihat situ. roster yang sekarang sih izin. Mungkin apapun hasilnya. Ini kita nggak ngomong dia juara berapa ya, saking takut, saking nggak taunya ini tim mau bisa sampai sejauh mana gitu ya. Harapannya juara pasti, Yeah. optimisnya di situ. Tapi ya, kalaupun memang nggak, apalagi amit-amit juara 4 pun nggak dapet juara, ya Allah juara 4 itu apa nggak ada. Loh. Juara tiga lah, juara tiga Dia nggak ada. pulangnya cuma bawa baju kotor deh. Orang yang lain bawa medali, dia bawa baju Dia bawa kotor. baju kotor sama ini sikat gigi yang udah kepake berkali-kali. Ya harapannya dia bisa jadi bahan evaluasi sih buat PBSI di tahun depan ya. Tahun depan kan ISF atau tahun depan ada ISF lagi nggak ya? Ya pokoknya harusnya turnamen ada yang bawa nama Indonesia lah istilahnya. Itu ASF mungkin itu bukan setahun sekali kan? setahun sekali. Harusnya ada sih. Enggak tahu kan ada ANC juga kan ya, eSport Nation Cup Oh, itu kan, iya, yang dari EWC. benar. Itu kan akhirnya bukan akhirnya. Sekarang bawa nama negara. Iya, bukan EWC lagi ya, bukan bukan klub EWC ya. lagi, jadi Mungkin bawa ada ininya kali. Mereka ganti-ganti mungkin tahun depannya lagi mungkin Ya, klub mungkin lagi. ada itu. Tapi ya buat tahun depan mungkin bisa buat evaluasi buat Iya PBSI sih. soal pemilihan tim dan juga itu tadi soal ketegasan memilih pemain, termasuk kalau misalnya ada pemain yang nolak ya hukumannya juga harus tegas dan juga disampaikan sih menurutku karena itu juga turun. Kayak menurutku Karena itu memang- juga bisa jadi sanksi sosial nggak sih? iya, Kayak iya. dia nggak mau nih mau mager gitu. Timnya sama ini nggak sama temen gua gitu. Ya udah kita sanksi aja, kita umumin aja ini sanksinya kayak gini, dia nggak mau gitu. Ya mungkin dia bisa matikan karir dia, tapi kan itu konsekuensi yang diambil harusnya. Iya, iya. Harusnya kan sebagai profesional. Kita ngomongnya sebagai profesional ya, bukan ngomong sama adik sendiri, ngomong sama anak tetangga gitu yang mungkin masih bisa kita apa ya, kita maklumi lah kayak gitu. Tapi ini ngomongin soal pemain profesional gitu. Profesional. Mau umurnya 17, 18, 19 kalau dia udah profesional ya dia harus bersikap Iya, profesional. benar. Di olahraga lain pun juga kayak gitu loh. Sanksi sosial juga dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya memang dia menolak dengan alasan yang gak jelas gitu, misalnya males main sama dia, terus kemudian mager keluar negeri mungkin nggak tahu kan ya. Gimana sih? Kayak gitu ya, itu harus ada sanksi yang tegas dan juga diumumkan biar netizen nggak nebak-nebak
nebak-nebak dalam karung, kucing dalam karung gitu. Beli kucing dalam Beli karung. kucing, bukan beli- Kok iya. nebak-nebak kucing, Pak? Tiba-tiba ada keluar 3 Kok kata. ente tiba-tiba 3 huruf toksik? itu. Tiba-tiba- sorry. Jadi ya itu, jadi supaya kita juga tahu gitu, oh pemain ini nggak, ini harusnya ya emang dia nggak layak di timnas gitu ya. Iya. Harapannya pemain lain jadinya kayak mikir juga kalau mau nolak gitu kan, apalagi bawa nama Indonesia gitu. Sama ya itu kalau dari gua kalau seleksi sama apapun yang terjadi sama timnas gitu yang apa akan dilakukan ke depannya apapun turnamennya, pengennya sih setransparan mungkin ya, maksudnya Iya. ini seleksinya gimana, ini alasannya ambil ini karena apa segala macam. Kayak kita kan juga mempertanyakan kenapa Malaysia sama PH ini bisa, Indonesia nggak bisa gitu. Setidaknya Ada jawaban pasti Betul, dari dan betul. pasti dan resmi. Mm-mm. Jadi bukan asal tebak aja gitu. netizen Indonesia kan pasti ada berspekulasi apa segala macam kan, jadinya kita pesimis sendiri sama Iya. timnas sendiri gitu kan. PBSI kalau ngadain press conference kita selalu datang kok. Kita selalu datang, kita selalu sampaikan sesuai dengan apa isi press conference gitu aja. Masalahnya kan tahun ini seingatku ya press conference itu cuman kalau nggak Liga E-sport Nasional ya yang hari ini ada Akademi Garudaku bikin kayak gitu. Nggak, soal timnas kayaknya nggak pernah ada press conference yang bagaimana gitu. Kayaknya sibuk ngurusin Liga E-sport Nasional nggak sih? Sampai timnasnya terbengkalai. Sayang juga padahal ya timnas apalagi nyumbang medali kan sekarang. Yang SEA Games kan bukan main-main lagi kan, bukan cuma eksibisi, bukan cuma percobaan, ini benar-benar nyumbang medali yang mana ini kebetulan Indonesianya aja ke SEA Games 2025 bawa timnya dikit, bawa orangnya nggak sebanyak biasanya gitu. Ya harusnya kan dimaksimalkan semaksimal mungkin gitu. Betul. Kita jadi mempertanyakan lagi kredibilitasnya PBSI seperti apa nih dengan timnas seperti ini, Cok. Iya, ya kita nggak mau kayak gitu. Iya. Tapi apa yang terjadi tahun ini Iya. ya membuat kita akhirnya Iya loh. bertanya-tanya. Benar. Baik kita sebagai media maupun sebagai netizen. Benar. Iya kan? Kayak nggak tahu apa ya? Gue nggak tahu ya. Mungkin ini penilaian gue sebagai orang awam ya. Kayaknya seolah-olah jadinya netizen tuh sekarang kelihatan lebih pintar daripada orang-orang di dalam sana gitu loh. Soal pemilihan pemain. Iya loh, benar. Dari kebijakan segala macam itu jadinya kita lebih kayak bisa melihat ini tuh lebih bijak gitu untuk mutusin kenapa nggak orang-orang yang sudah ada di e-sport dari lama aja yang pegang gitu loh. Ini bukan soal ini ya mutusin milih pemainnya siapa aja, tapi soal mengambil kebijakan sebelum benar. pembentukan timnya ya. Jadi kalian jangan ngerasa kayak lu aja yang pilih pemain, bukan gitu, bukan masalah milih pemainnya, tapi mengambil kebijakan sebelum timnya terbentuk. Kan itu juga penting, itu kan bagian dari manajemen juga kan. Benar. Namanya tim e-sport juga manajemen, milih pemainnya juga nggak asal-asalan. Gue gergetan sendiri aja tim kita tuh begini terus gitu loh. Kayak capek nggak sih gitu. Tapi ada pengaruhnya nggak bang sama? Enggak sih, kalau aku tanya gitu udah ada jawabannya. Maksudnya tadi mau bilang kayak pengaruhnya soal tim Indo yang full pemain Indonesianya tuh nggak semua tim gitu. Tapi udah kejauh sama SRG. Iya. SRG nggak full tim, SRG juga masih bisa juara ngalahin Indonesia gitu. Bayangkan SRG yang nggak full bisa ngalahin tim Indo yang full tim 1 tahun, enggak 1 tahun, 6 bulan lah, 6 bulan bersama gitu. Berarti kan bukan soal itu kan. Enggak sih kalau menurut gua ya. Gua waktu itu sempat ada concern sama ini waktu itu sempat MPL itu kan dia ada best apa yang di tiap line-nya itu segala macam. Oh ya. Best player lah ya. Iya, waktu iya, itu. iya. Sempat First team. sempat ada tuh waktu itu pada zamannya ada Baloy, ada Kairi segala macam. Gue melihat kalau ini yang mendominasi adalah player luar terus, Indonesia tuh bakal sini-sini aja pemainnya gitu. Jadi itu cukup ngaruh menurut gua. Oh ya. Mungkin SRG bisa juara karena mungkin memang playernya mentalnya kuat dan lain sebagainya. Indonesia kita lihat sendiri kayak contoh simpelnya aja lah gitu yang sempet rame itu adalah kayak pemain PH itu haus juara gitu. Mereka tuh kayak streaming tuh nomor sekian gitu. Tidak menjadikan e-sport sebagai batu Iya, loncatan. benar. Mereka tuh memang e-sport tuh
fokusnya mereka gitu loh. Iya. Mungkin Malaysia sekarang juga kondisinya seperti itu gitu loh. Mulai melihat e-sportsnya adalah yang terpenting. Benar. Kalau kayak gua nggak tahu ya mental pemain Indo ya seperti apa ya. Cuma menurut gua itu penting tuh yang kayak yang gua melihat kayak perlahan-lahan first team ini dikuasain sama pemain-pemain luar gitu. Waktu itu sempat Naomi sempat kan jadi first team segala macam gitu. Kayak semakin banyak nanti pemain luar yang masuk ke Indonesia, nanti first teamnya pemain luar semua gitu. Cuma ya kemarin-kemarin sebenarnya udah membaik sih dengan Onyx semua yang masuk gitu ya. Kyrie yang pemain luarnya Kyrie doang gitu. First teamnya benar-benar tim Onyx yang empatnya Indo gitu. Apakah memang kualitas pemain kita sekarang seburuk itu gitu kan? Iya, harusnya sih kalau dengan kedatangan pemain luar ya, harapannya tuh pemain Indo bisa keep up ke pemain luar itu kan. Benar. Oh, gue nggak mau kalah nih sama pemain luar gitu kan. Karena di olahraga lain juga kehadiran pemain asing itu bukan buat menggendong sebenarnya, tapi mengangkat yang lain juga supaya bisa kompetitif sampai jadi juara. Apa mungkin memang mentalnya Iya, apakah pemain Indo memang pengen digendong sama pemain luar kali? terlalu ya sih, udah ada ini, udahlah digendong aja. Ya itu juga bahaya sih, dan harapannya mungkin pemain tim-tim berikutnya juga kalau bisa nggak terlalu mengandalkan ini sih, kayak bener-bener mengandalkan ada pemain luar, ya udah kayak kasih semua bola ke dia gitu, buat dia mau nendang, dia mau ngumpan terserah dia kayak gitu. Tapi ya itu juga bahaya juga, walaupun kehadiran pemain luar juga sebenarnya membantu juga buat menjaga kompetitif dari turnamennya juga. Sebenarnya dengan kasus ini ya, sebenarnya udah bisa dibuktikan full Indo itu sebenarnya bisa juara loh, dibuktikan sama tim Liquid yang season lalu kan. Mereka full tim Indo, full tim kayak anak-anak muda semua gitu kan, MDL semua gitu. Itu pun bisa gitu ngalahin yang notabene Onyx yang waktu itu lagi OP-OP-nya dengan Kyrie-nya segala macam gitu. Ini bisa membuktikan tim Liquid itu bisa stabil ini waktu itu. Bisa. Ada harapan gitu loh. Cuma nggak tahu deh kenapa internal kayak sih. internal bisa ada star syndrome juga gitu. Tapi gini Bang, kau baru kepikiran kalau misalnya soal pemilihan tim nih ya, pemilihan squad yang bakal timnas gitu. Misalnya kita tunjuk ini PBSI ya. Kita tunjuk tim Liquid ID, kamu yang wakilin ini. Udah nggak usah pelatnasan, ini ku kirim coach mental kayak gitu buat jaga mental kalian. Itu lebih efektif daripada ngajak mereka buat ikut pelatnas aja terus gitu. Jadi kita biarin aja tim Liquid, kita kasih biaya, kita kasih coach mental kalau belum punya ya. Kan biasanya ada tim yang juga udah punya coach mental kan. Ini kalau misalnya belum nih, kita kasih coach mental, jadi tolong dijaga sampai turnamennya mulai gitu. Itu gimana? Atau ya udah pelatnas emang masih yang terbaik yang mengumpulkan mereka di satu tempat gitu. Tetap butuh pelatnas sih menurut gua. Tetap butuh sih itu pelatnas itu. Memang karena pelatnas itu kan memang treatmentnya beda juga ya, treatmentnya beda dari segala macam kayak tempat, fasilitas segala macam itu beda. Nggak, soalnya di pelatnas itu nggak cuma coach mental kan, banyak yang lain juga kan, kayak coach yang olahraganya, psikolognya, olahraga fisik juga kan ada kan gitu. Jadi menurut gue tetap harus ada si pelatnasnya gitu. Ya. Tapi kalau misalnya ya tadi aku bilang ada itu kan, tapi dia yang dikirim ke timnya gitu. Jadi dia yang ditaruh ke tim Liquidnya gitu. Jadi tim Liquidnya dia nggak mengubah tempat dia latihan, tempat dia apa, masih di situ. Cuma kita kirim aja coach mental sama coach fisiknya gitu. Kalau belum ini during season nggak bisa, lu jadinya emaskan tim Liquid nantinya. Nanti event tim Liquid juara lagi, wajar lah orang dibiayai pemerintah gitu kan, ya nggak bisa. Menimbulkan keirian. Iya, takutnya ada faktor itu nantinya gitu. Ya, itulah harapannya, semoga PBSI menemukan jalan. Ya kita udah coba kasih saran kalau misalnya mengadakan PBSI nonton. Atau mungkin teman-teman yang nonton video ini punya saran atau ide pelatnas sebaiknya seperti ini, seleknas sebaiknya seperti ini, mungkin bisa ditulis. Mungkin kita kan dengan koneksi yang kita punya kita bisa sampaikan ke PBSI. Betul. Mungkin kalau misalnya ini. Ya, kita juga ini melihatnya dari kacamata kita ya sebagai netizen, sebagai fans Indonesia yang
Bisa dibilang cukup kecewa juga dengan beberapa hasilnya timnas kita gitu ya. Jadi kita hanya menyampaikan unek-unek dan juga ya masukan yang kita bisa lah. Iya. Sekiranya itu bisa membantu timnas ya kenapa enggak coba diterapkan atau mungkin ada diskusi mungkin secara internalnya Iya. PBSI gitu-gitu sih. Dengan beberapa penggiat e-sports ya. Jadi melibatkan penggiat e-sports yang mungkin kacamatanya lebih luas lah daripada netizen-netizen. Iya. Kan Yang mereka yang lebih tahu internal lah ya, Betul, maksudnya lebih betul. tahu regulasi dari sebuah turnamen, internalnya PBSI segala macam itu kalian lebih tahu ya. Jadi mungkin bisa dijadikan bahan pertimbangan juga apapun yang kita diskusikan juga gitu loh. karena yang kita mau sebenarnya cuma satu kan, prestasi. Prestasi. Itu aja. Apalagi bawa nama Indonesia. Kita juga di olahraga lain juga senang-senang juga mau olahraga sepak bola, basket. Iya. Bahkan olahraga yang nggak populer kayak kayak apa yang dayung itu. Iya. Itu kan ada juga kan di SEA Games kayak itu dapat emas kita juga seneng. Panjat tebing dapat emas di Olimpiade kemarin ya kita seneng walaupun Iya. kita nggak Ngikutin kita nggak banget. ngikutin banget olahraganya juga nggak terlalu populer, nggak semua orang kayak gitu, beda sama sepak bola kan ya sama lah kayak netizen sepak bola lah kurang lebih kemarin kalah sama Filipina kecewanya setengah mati kan ya sama kita juga kayak gitu ngelihat hasil timnas Indonesia di ISF acak kadul kayak gitu juara 4 itu bukan prestasi sekali lagi kalau buat kalian juara 4 patut diapresiasi dengan posisi kita Indonesia ya Iya. yang di e-sport yang mana kita dari 2019 dari juara dunia sampai sekarang nggak tahu mau kemana. Iya, bingungnya kenapa prestasi kita tuh dari atas tuh menurun gitu loh. Iya, curam lagi Iya, kan. Kayak benar. gitu. Kalau Ya, kayak PH kan kayak stabil, Iya. sekali turun bisa bangkit lagi gitu loh. juara 1-2, 1-2, 1-2. Itu yang kita sesalkan gitu. Kita yang mana nih prestasi kita yang kita udah capek lihat sepak bola nggak ada prestasi. Masa e-sport juga mau ikutan. Iya, gitu. setidaknya biar mungkin kayak contoh salah satu ini biar orang-orang tua bisa yakin gitu ya. Wah, Ah, ini iya, ternyata itu juga. e-sport nih berprestasi gitu Oh, loh. ikut e-sport Iya. dapat emas bro, Iya, nyumbang emas buat benar-benar. Indonesia di SEA Games. Siapa Gitu. yang nggak bangga? Iya, itu gitu. yang harus kita perjuangkan sekarang juga gitu loh. Nggak cukup sama karena gamenya rame apa segala macam ya. Tetap kita harus menunjukkan bahwa ini di sini tuh bisa berprestasi juga gitu Iya. loh. Ini PBSI yang ngomong e-sport is a new sport. Nah, itu. Jadi jangan sampai e-sport terus diremehkan. Diremehkan, dibilang bukan nih olahraga lagi. karena nggak ada prestasinya gitu. Bener. Dan salah satunya yang menurutku yang bisa jadi bahan promosinya ya MLBB Men karena itu yang paling populer dan banyak dimainkan. Bener. MLBB Women menurutku ya dia membantu, tapi ya Masa digendong terus sama iya Women? itu. Ayolah kawinkan lah emas Iya, ini. EWC aja kemarin digendong juga sama Iya. Vitality gitu kan. lagi sama timnas bumi ini lagi. Gitu. Sampai kapan kita Iya, sampai kapan? bergantung Kalau pada ini? Vitality dari generasi dan masih butuh penyesuaian lagi ya siapa dong yang gendong? Iya udah dong kita postingannya ente timnas mulu dong ya Allah. Iya. Capek. Makanya kayak sekarang soalnya e-sport tuh udah mulai kayak dari Arab gitu ya. Uang-uang Arab tuh udah mulai mengalir ke e-sport semua gitu loh. Even olahraga konvensional kayak catur pun udah dimasukin ke e-sport gitu kan. Kayak gitu-gitu. Jadi ya kenapa kita tidak memanfaatkan ini gitu, momen-momen ini untuk menaikkan nama Indonesia, mengharumkan nama Indonesia gitu. Ini PBSI juga bisa nyari ya pro player e-sport catur. Indonesia ada loh harusnya. Apa? GM Iren. Masternya iya Iren yang cowok waktu itu Kok gua kemarin lupa nggak namanya. ikut ya itu ya? Karena dia kan nggak ada di tim kan. ada kan si Magnus ikut Liquid. Enggak, maksudnya yang di Indo. Nah iya maksudnya kayak GM Iren Iya. siapa ya GM cowok ya ada misalnya Ada waktu itu yang contoh di GM Iren gitu kan dia ikut itu ya udah direkrut sama Erkian dari Indonesia gitu. Dewa Kipas gitu kan. Dewa Waktu itu kan Dewa Kipas masuk Iya Dewa Kipas ikut United. Dewa United cuma nggak dilanjutin. Iya. Apa orang Dewa tahu EWC bakal gitu dia ikut Dewa Kipas ya. Iya yo. Visionnya sudah jauh banget ya. Visionnya cuma sayang aja ya Dewa Unitednya mungkin kurang. Nah itulah balik lagi soal timnas ya. Balik lagi harapannya kita menuntut prestasi wajar nggak sih? Harusnya wajar lah ya. Harus sih. Kita kan sebagai netizen dan juga masyarakat Indonesia juga kan pengen negara kita. Kita tiba-tiba ada yang komen lagi, lu aja yang main. Ya Allah. Itu kayak siapa ya? Ada. Nggak sebut nama, gue sebut nama. Tapi ya itulah
namanya netizen pasti. Oh iya, gue baru connect. Lo. Aja yang ngelatih. Nggak, maksudnya ada di Itu. Ya namanya netizen pasti menuntutnya prestasi dan harapannya. Kita selalu mendoakan kok. Kita nggak akan ngeritik yang bagaimana kalau memang hasilnya sesuai dengan harapan, sesuai dengan apa yang diperlihatkan kan. Ya itu balik lagi. Kita juga menuntut transparansi. Betul, supaya transparansi supaya paling kita penting. kalau kritik juga lebih terarah. Maksudnya ngasih solusi pun juga lebih sesuai dengan apa sih masalahnya di Iya, sini. iya. Gitu. Ini bukan menjatuhkan ya. Bukan Kita tetap menjatuhkan. pengen tim kita maju, timnas kita maju gitu loh. Timnas kita berprestasi lah. Iya. Dan Dan dengan maksudnya kalau PBSI contoh ya, sekarang kan bungkam, mungkin nggak ada klarifikasi atau apa segala macam terhadap keputusan tidak digantinya tim Liquid atau dan sebagainya itu yang membuat kita tuh banyak berspekulasi ini jadi Liar, kayak jadinya. spekulasi liar jadinya gitu tanpa ada klarifikasi jelas informasi jelas dari PBSI gitu kan. ya itu. Ya kita sebagai netizen harapannya transparansi ini ada, terus Benar. kritik dan saran kalau memang bisa membangun tim ya mohon dibuka juga soal sesi press conference kita Jakarta Sepak Bola kan juga tiap mau ganti pelatih ada press conference-nya Iya. ini. Jadi media bisa bertanya mewakili netizen, Betul, mewakili warga, betul. terus rasa penasaran terpecahkan, bukan terpecahkan, rasa penasaran terbayarkan apa Iya, istilahnya iya. itu. Apa sih namanya? Itu terus ya akhirnya nggak ada, Tercerahkan. akhirnya kita sama-sama satu tujuan, prestasi, Mm-mm. juara gitu. Dan Allahu Akbar. Pada takbir ya. Takbir tiba-tiba, Pada takbir dia. Pak. Hidup. Kacau Betul. produser enggak usah. Ya itu semoga ngemeng kita ngomong kita hari ini bisa membangun timnas Indonesia di bidang e-sport terutama MLBB main yang lagi disoroti bisa lebih baik lagi di kancah internasional di tahun depan. Mungkin tahun ini ya udahlah gitu. Semoga tahun ini bisa jadi pembelajaran yang luar biasa buat PBSI, buat evaluasi juga di tahun-tahun berikutnya agar Betul. prestasi bisa datang dan balik lagi di awal e-sport bisa jadi ladang pekerjaan. Lapangan pekerjaan baru. Seperti yang dijanjikan ya. Iya, berapa juta? Nggak usah dibahas. Jadi orang tua pun kaum orang tua bisa kembali memahami, gitu. Iya. Mulai lebih memahami. Terbuka bahwa lah pikirannya. Ini tuh adalah e-sport is a new sport, gitu. Sesuai dengan apa yang diinginkan Garuda Go lah istilahnya. Iya. Kenapa gue ngelihat timnas e-sport ya? Ini nggak tahu boleh lu masukin apa enggak aja terserah lu lah. Gue melihat Belum mas, yang ketahui dulu mas. kayaknya gue dejavu deh sama timnas e-sport sama timnas bola. Sampai kapan anjir kayak gini terus, Cok? Iya. Oke, itu dia ngemong. Itu dia ngomong e-sport soal timnas yang kita prihatinkan ini. Jangan lupa kalau misalnya kalian ada ide-ide atau kritik atau saran tentang timnasnya atau mungkin langsung ke BBSI, silakan tulis di kolom komentar. Semoga kita sebagai media, Upstation Media bisa menyampaikan langsung ke pihak yang dikritik yang terkait, mau itu PBSI atau mungkin ke timnya langsung kayak gitu. Ya semoga kita berdiskusi sehat aja kita di kolom komentar. Jangan lupa juga buat tekan tombol subscribe dan juga like, dan juga jangan lupa nyalakan notifikasinya supaya kalian tahu kalau kita ada video baru. Dan juga tekan tombol hype buat kalian yang nonton dari HP supaya video ini bisa ada di beranda kalian paling atas. Iya, betul banget. Jadi sampai jumpa di ngomongin sports berikutnya. Semoga setelah video ini tayang timnas Indonesia dapat emas di SEA Games 2025. Amin. Sampai jumpa. Bye bye.